Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen Islamic Marketing dan Manajemen yang telah menyampaikan materi tentang riset pemasaran dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Indiani Saputri, NIM 120160075, kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Riset merupakan suatu penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode atau kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu. Riset pemasaran sendiri adalah identifikasi, pengumpulan, analis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Dalam surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalama lasta mu'mina tabtaghuna aghadal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabir. Karena itu, apabila kamu pergi melakukan perjalanan di atas bumi, baik untuk berperang dan ataupun untuk tugas apapun di jalan Allah, maka telitilah dan carilah keterangan yang pasti tentang orang yang kamu hadapi itu. Riset dalam Islam adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta nyata. Dalam Quran Surah Yunus ayat 101 yang berbunyi, Qulin zuru maza fis samawati wal ard wa ma tunil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Katakanlah wahai Rasul kepada kaummu, berpikirlah dan ambillah pelajaran dari apa yang ada di langit dan di bumi yang berisi tanda-tanda kuasa Allah yang nyata. Akan tetapi, tanda-tanda kekuasaan, pelajaran-pelajaran, dan rasul-rasul yang memberi peringatan kepada hamba-hamba Allah terhadap siksaannya tidak memberikan manfaat bagi kaum yang tidak mengimani apapun dari perkara-perkara tersebut, karena sikap berpaling dan penentangan mereka. Pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Pentingnya riset pemasaran dalam Islam yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar atau masyarakat, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnisnya. Dengan dilakukannya marketing research, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Proses manajemen pemasaran. Yang pertama, meneliti dan memilih pasar sasaran. Praktik pemasaran modern membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, mengevaluasi segmen-segmen itu, memilih dan menetapkan segmen-segmen tertentu sebagai sarana dan memutuskan penempatan atau positioning perusahaan dalam setiap pasar. Perencanaan strategi pemasaran adalah logika pemasaran, dan berdasarkan itu unit bisnis diharapkan mencapai sarana-sarana pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Manajemen pemasaran harus memutuskan biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemasaran dan bagaimana mengalokasikan seluruh anggaran biaya pemasaran untuk berbagai alat dalam bauran pemasaran. Merencanakan program pemasaran.
Variabel paling mendasar dari pemasaran adalah produk, yang merupakan tawaran nyata kepada pasar, meliputi ciri-ciri dan wujud produk, kemasan, merek, dan kebijakan pelayanannya. Variabel penting lainnya yaitu harga, yakni jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk yang diinginkan tersebut. Mengorganisasi, melaksanakan, dan mengendalikan usaha pemasaran. Suatu perencanaan tidak akan berarti kecuali jika rencana tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang organisasi pemasaran yang mampu melaksanakan rencana pemasaran tersebut. Efektivitas bagian pemasaran tergantung bukan hanya pada soal bagaimana bagian itu dibentuk, tetapi pada bagaimana personalianya. Personalianya dipilih, dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Riset pemasaran mempunyai beberapa peran dalam rencana dan strategi pemasaran. Di antaranya, merupakan cara yang paling efektif untuk menentukan produk atau layanan baru yang laku. Jual, contoh, melakukan survei kebutuhan jenis minuman energi baru, seperti Ektrajos, Hemaviton, Lipovitan, dan lain-lain. Merupakan sarana manajemen yang efektif dan efisien, contohnya untuk memutuskan apakah harga suatu produk akan dinaikkan atau tidak. Merupakan sarana yang baik secara metodologi dan statistik. Merupakan proses ilmiah yang bersifat netral dan memberikan hasil yang tidak bias atau valid. Merupakan sarana pendekatan perusahaan dengan konsumen atau promosi secara halus. Definisi riset pasar sendiri dan mengapa manajemen perusahaan itu perlu melakukan sebuah riset pasar, karena riset pasar merupakan identifikasi pengumpulan dan analis dan penyebaran pembagian informasi yang sistematis dan objektif dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Karena agar dapat mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar atau masyarakat, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnisnya. Klarifikasi riset pasar ini dibagi menjadi 3 kategori, yakni riset pemasaran untuk pemecahan masalah, riset pemasaran untuk pengawasan dan pengendalian, dan riset pemasaran yang dilakukan untuk merencanakan kegiatan pemasaran. Proses riset sendiri memiliki 6 langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, memutuskan desain riset. Dan yang ketiga, melakukan rancangan metode pengumpulan data. Yang keempat, mengumpulkan data. Dan yang kelima, analis data. Dan yang keenam, membuat laporan riset. Apa yang dimaksud dengan primary research? Primary research ialah jenis penelitian di mana peneliti mengambil data dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Ada 4 metode dalam melakukan primary research. Yang pertama, survei. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, kelompok fokus. Dan yang terakhir, observasi. Manfaat dan kelemahan dalam melakukan primary research. Yang pertama, manfaatnya lebih terkini. Data yang diambil pada waktu itu dibutuhkan oleh peneliti, berbeda dengan sekunder, di mana ada banyak jeda waktu antara pengambilan dengan data publikasinya. Lebih relevan, peneliti mengambil data sesuai dengan tujuan dan pertanyaan yang ingin mereka jawab. Misal, mereka memiliki kebiasaan belanja konsumen di usia 20-30 tahun. Mereka dapat menentukan sampel yang sesuai. Sebaliknya, data sekunder ini tersedia mungkin hanya untuk konsumen di usia 20-25 tahun. Jadi, pengambilan data sekunder tersebut untuk pengambilan penelitian menjadi kurang relevan. Rahasia hanya peneliti yang memiliki akses terhadap data. Lebih terukur peneliti primer juga mengandung bias, namun beberapa di antaranya berada dalam kendali peneliti. Misal, dalam memiliki sampel, mereka memiliki kendali atas responden yang terpilih dan data yang terkumpul sehingga lebih representatif. Kelemahannya ialah mahal. Peneliti harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan data, memakan waktu. Survei dan wawancara misalnya mungkin membutuhkan beberapa hari tergantung pada jumlah responden.
Variasi lebih rendah. Data primer hanya berisi topik yang diteliti. Sampel tidak valid. Kesalahan pengambilan sampel membuat pekerjaan sia-sia. Apa itu quantitative research? Quantitative research adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk numerik. Dapat dilakukan dengan membandingkan sejumlah variabel atau menilai keefektifan beberapa intervensi. Sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulannya dikenakan pada populasi atau generalisasi. Metode yang digunakan dalam menarik sampel yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk dapat menentukan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel, maka diperlukan suatu kerangka sampel atau sample frame. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematik atau systematic random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling, di mana metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling adalah suatu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau ester. Yang kelima, area sampling atau sampel. Wilayah bertingkat atau multistage sampling adalah penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam suatu penelitian sehingga efektif dan lebih efisien. Dalam hal ini, kata kunci yang perlu kita ketahui adalah adanya beberapa metode sampling berbeda yang digunakan. Dari artikel pengantar riset pemasaran, manfaat yang dapat diambil dari artikel itu ialah saya dapat mengetahui penelitian riset, metode penelitian, jenis penelitian, ruang lingkupnya, dan klarifikasi biasanya dapat menambah wawasan saya tentang bagaimana riset pemasaran dalam Islam umum, metode-metode yang dilakukan. Dari jurnal riset pemasaran Islam, banyak hal yang dapat saya pelajari seperti bagaimana proses riset, tujuan dari riset, jenis riset dalam pemasaran, karakteristik riset, dan kriteria riset yang baik. Dalam video YouTube yang berjudul Riset Pemasaran dan Peramalan Permintaan dalam Islam yang membahas tentang definisi riset dalam Islam, pentingnya riset pemasaran dalam Islam, fitur riset pemasaran, proses pemasaran, pengukuran produktivitas pemasaran dalam konsep Islam, peramalan pengukuran permintaan pasarnya, saya dapat mengetahui banyak hal. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.